soal pinjaman kur gitu ya. Kita kur nih, oke kita pinjam, toto diputus mitra sama perusahaan platform. Artinya ya kita coba. Jadi kalau kita mengatakan ini tidak layak diteruskan gitu, kita bisa punya data. Agar teman-teman ojol ini kemudian punya alternatif pendapatan dengan membuka usaha selain menarik ojol. Menteri ini nggak ngelihat masalah ojol sebenarnya. Masalah ojol sebenarnya adalah salah satunya yang utamanya adalah di pendapatan gitu. Bukan kita minta pinjaman gitu loh. Jadi kalau kemudian memaksakan seseorang menjadi pelaku usaha gitu ya, CEO gitu yang lagi ini di Dracing gitu ya. Nah, itu kan juga tidak mudah. 8% itu Belum ada. belum berlaku maksudnya? Belum berlaku. Belum berlaku karena kan biaya aplikasi, biaya asuransi yang dibebankan ke konsumen itu diambil duluan oleh aplikator, dipotong duluan sama dia. Ojol didampingi menjadi menjadi pelaku UMKM dan melakukan fasilitas itu. Tetapi memang di situ tidak ngomongin kepres ya. Perpres ya. Aplikator justru dengan adanya labeling ini malah bisa lepas tangan nanti. Iya betul, dia cuci tangan. Dia jadi memanfaatkan situasi ini. Jadi tetap mengakumulasi keuntungannya sebesar-besarnya, terus dia nggak perlu bayar upah. Ya kan, nggak perlu ngasih THR, nggak perlu ngasih cuti haid melahirkan, seperti itu. Bacotan hari ini nyala lagi, bukan paling suci tapi berani. Kalau fakta bikin panas di hati, tarik nafas, ini cuma bacotan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bacotan Hari Ini Podcast. Ngomong apa aja suka-suka. Oke, hari ini kita kedatangan tamu. Ini ada Direktur Sinergi UMKM Indonesia, Ibu Widiani Muhammad. Selamat datang, Ibu. Sama dari Serikat Pekerja Angkutan Indonesia, SPAI, Bang Raymond. Ya, siap, Mas. Oke. Bacotan hari ini kita mau membahas terkait ojol jadi UMKM. Nah, ini menarik nih, Jal. Sudah kepikiran belum bagaimana ojol bisa jadi UMKM ini? Ini gimana konsepnya, Jal? Kira-kira aja. Nah, kalau itu Bang, langsung aja kita tanya ke narsumnya kan. Iya. Karena kita juga nggak tahu nih konsepnya seperti apa nih. Mungkin ngojek sambil jualan kali, Jal ya? Jadinya gimana penumpangnya? Kemana tuh? Jadi Ibu Widi, Ya. mungkin sudah ada informasi juga ya mengenai ojol jadi UMKM ini. Mungkin ada informasi yang bisa di-share ke Bacoters. Ya. Tapi di Bacoters ini saya mau menyampaikan bahwa ini mungkin sebetulnya sebuah memberikan angin segar menurut saya kalau kemudian ojol jadi gagah gitu karena merasa jadi pengusaha gitu. Gitu kan? Enggak. Ya sebetulnya gini. Kalau saya lihat sebetulnya ketika ojol dimasukkan menjadi pengusaha UMKM, maka dia punya kesempatan atau fasilitas yang sama yang didapatkan oleh para pengusaha UMKM dari pemerintah, gitu ya. Salah satunya ya kemudian pajak, gitu, pajak, pembebasan pajak, begitu. Dua adalah fasilitas kur di bawah 100 juta maka tanpa agunan. Nah berharapnya kan begitu, tetapi kan ini juga bukan hal mudah ya. Berpindah zona dari zona pekerja menjadi zona pengusaha, begitu kira-kira Bang. Ada juga mungkin fasilitas lain seperti perpajakan, kalau nggak Ya, salah di 0% ya. Ya, 0% Kemudian pajak. aturan tarif. Nah, ini menarik ya. Nah, ternyata ini ada peralihan status ojol menjadi UMKM di sini. Cuman masalahnya ini mungkin bisa dibilang perpresnya masih goib nih. Kita belum bisa menemukan. Sampai sekarang tuh ya? Iya, sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Nah, Mungkin Bu Widi udah ketemu perpresnya? Belum kebetulan. Oh, belum. Betul. Bang Raymond mungkin, Bang Raymond. Sama, belum juga. Kalau ke Bang Raymond ya, ke Bang Raymond dari Serikat Pekerja Angkutan Indonesia ya. Iya. Melihat adanya pelabelan nih dari ojol menjadi UMKM, artinya pengusaha, usahanya ojol. Iya. Gimana sih menurut Anda? Rancu nggak sih?
Iya, Ketemunya di mana sih? yang Jaka Sembung Bogolok itu, Mas. Jadi lebih mudah gitu ya. Jadi emang nggak nyambung gitu ya. Jadi itu dua alam yang berbeda gitu ya. Kalau ojol ini dia sebagai pekerja ya. Di situ ada unsur pekerjaan, ada upah dan perintah di situ ya. Pekerjaan kita ngantar penumpang, barang, makanan, terus dapat upahnya sesuai tarif itu. Kita selesaikan orderan, baru kita dapatkan dibayar. Terus kemudian perintah itu ya kalau kita nggak ngelakuin order itu, nggak kita jalankan, kita kena suspend, putus mitra seperti itu. Kalau pelaku UMKM kan dia ini sendiri ya, usaha sendiri gitu. Tapi kalau tadi kan Bu Widi bilang salah satu manfaatnya adalah pinjaman di bawah 100 juta atau bisa meminjam tanpa anggunan KUR. Nah, berarti kan ada angin segar nih buat teman-teman ojol. Terutama mungkin positifnya adalah bisa mengambil anggunan pinjaman untuk buka usaha misalnya. Iya, betul. Kalau menurut teman-teman ojol gimana nih? Apakah sebenarnya jadinya agak bias nih? Yang diperjuangin tuh yang mana nih jadinya nih? Iya, kita tetap bekerja. Jadi nggak nyambungnya gini kalau dipaksakan gitu ya. Soal pinjaman KUR gitu ya. Kita KUR nih, oke kita pinjam. Toto diputus mitra sama perusahaan platform. Terus kita bayar cicilannya gimana? Bagaimana ya? Nah, itu memang dua alam berbeda yang dipaksakan, akhirnya jatuh-jatuh jadi gitu. Dan menteri ini nggak ngelihat masalah ojol sebenarnya. Masalah ojol sebenarnya adalah salah satunya, yang utamanya adalah di pendapatan gitu. Bukan kita minta pinjaman gitu loh. Pendapatan nggak ada, balik lagi tadi gimana kita mau bayar ini cicilannya gitu. Ngeri juga ya Bang, kalau misalnya tiba-tiba putus kerja, putus hubungan Sementara mitra, sementara ada tunggakan. Wah, itu blacklist habis banyak gitu nanti di dan beban juga untuk perbankan nanti kan. Tapi mungkin bisa juga bahwa ketika ada tidak menyasar hanya kepada pelaku ojolnya saja, tetapi dilihat dari satu keluarga itu kemudian mendapatkan ide baru untuk usaha gitu. Jadi umpamanya pasangannya adalah driver gitu ya. Kemudian istrinya yang di rumah buka usaha. Kemudian buka usaha. Tetapi yang jelas itu butuh pendampingan dan butuh pelatihan untuk kemudian entrepreneurnya terbangun kan, karena nggak mungkin tiba-tiba menjadi pengusaha, harus ada entrepreneurship yang harus dibangun. Menurut saya itu, jadi nggak asal pindah atau dianggap labeling tadi, nggak bisa, itu panjang ceritanya gitu, bukan hanya sekedar labeling itu. Artinya saya, kalau mau tadi di sisi keluarga atau di sisi lain dari driver, berarti sinergi UMKM Indonesia nanti akan seperti apa nih? Sudah pelibatan kan, selain itu kan Bu Widi kan juga UMKM di Indonesia kan di bawah sinergi UMKM ya. Maksudnya seperti apa sih nanti mekanisme atau teknisnya nanti? Kalau misalnya arahnya kita berbaik sangka dulu nih, Mbak. Menjaga khusnudzon. Menjaga khusnudzon. Nih peci udah agak miring nih, selalu kan? Berbaik sangka ya. Berbaik sangka lah. Kan kita. Perbankan juga berbaik sangka ya. Jadi gimana sih teknisnya nanti? Kalau misalnya keluarga yang akhirnya melakukan pinjaman. Oke. Untuk buka usaha. Sinergi UMKM sendiri ini kan sebuah lembaga pendampingan UMKM ya. Kita punya program inkubator bisnis gitu. Nah, mestinya teman-teman ojol sebelum kemudian benar-benar mendapatkan fasilitas KUR atau yang lain sama dengan fasilitas yang diberikan oleh para pelaku UMKM, mestinya mendapatkan pelatihan dan juga pendampingan itu, memasuk dalam inkubator bisnis umpamanya. Asosiasinya hasil beliau nih. Jadi ini teman-teman mendapatkan dulu nih entrepreneurship-nya, ilmunya bagaimana gitu, membuat break even point-nya gimana dalam usaha, agar tadi tidak sudah dapat pinjaman mengharapkan dari ojol aja, terus ternyata aplikatornya bangkrut umpamanya, atau ternyata dia sudah menganggap tidak ada keuntungan lagi membuka di Indonesia gitu kan. Itu
Tapi kan Bang Raymond, pendekatan ini UMKM, ojol menjadi UMKM, ada kekhawatiran nggak sih? Nih kita agak sedikit apa namanya dalam sedikit karena akan mengganggu posisi tawar teman-teman ojol nggak sih? Iya, iya itu sudah jelas. Itu mengaburkan tuntutan kita utamanya sebenarnya sebagai pekerja ya. Di samping yang tuntutan soal potongan 8%-nya itu gitu. Jadi sekarang ini potongannya masih sama Mas. Nah, kayak sebelumnya itu 20-an% sampai belum 29%. Sampai 29% kita temukan gitu karena ada biaya aplikasi, biaya asuransi gitu di situ. Jadi dipotongnya 2 kali. Tapi yang katanya hanya 8% itu Belum ada. belum berlaku maksudnya? Belum berlaku. Belum berlaku karena kan biaya aplikasi, biaya asuransi yang dibebankan ke konsumen itu diambil duluan oleh aplikator, dipotong duluan sama dia. Baru sisanya itu dipotong lagi 8%. Jadi kalau konsumen bayar 15.000, sekitar 3.000-nya itu diambil Sudah dipotong oleh duluan. biaya aplikasi 2.000 misalnya, yang 1.000-nya biaya asuransi dipotong duluan. Gitu buat Nah, si baru aplikator. 8%-nya diambilkan dari sisanya ini. Baru dari 12%-nya dikali 12.000-nya dikali 8%. Jadi potongnya 2 kali. Sama kayak yang dulu juga sebelum potongan 8% ini seperti itu model potongan. Artinya ini tidak mengubah banyak terhadap pendapatan ya. Nggak ada, akal-akalan aja itu. Gimana tuh Jal? Ini harus tahu ini. Yang bukan Perpres tahu nggak ini ya masalahnya? Oh, masalahnya Perpresnya mana? Tesnya aja goib ya. Iya. Sebenarnya tuh ojol tuh butuh modal atau butuh pendapatan? Iya, jadi sebenarnya kita tidak hanya pendapatan, jadi kepastian hukum. Nah, kepastian hukum ini berimplikasi kepada hak-hak kita sebagai pekerja itu. Hak pekerja kan ada banyak ya, pendapatan, jam kerja, 8 jam gitu ya. Nah, persoalan pendapatan ini memang kita bisa di atas UMP gitu ya. Itu bisa, cuman dibayar dengan jam kerja yang lebih panjang sampai belasan jam. Gitu. 17 jam, 18 jam. Nah, terus karena ketidakpastian untuk keberlangsungan kerja bisa sewaktu-waktu disuspend PM untuk apa juga pendapatan tinggi gitu. Jadi tidak ada kepastian, Jaminan kenyamanan, ketenangan bekerja. Ini pikirannya kemana-mana gitu ya. Jam kerja panjang, jalanan macet ya itu Disuruh malah kur. rawan. Sudah minjam kur. Nambah lagi Disuruh nih. minjem lagi, bingung bayarnya kan, motor ditarik, wah udah. Ya, kalau Bu Widi melihat dari sinergi UMKM Indonesia, melihatnya seperti apa sih kemungkinan argumentasi pemerintah menjadikan ojol layak disebut sebagai pengusaha UMKM? Kalau saya lihat kemarin di kementerian, saya lihat statement beliau adalah karena dianggap mitra ya. Karena dilihat mitra, otomatis mengabaikan bahwa teman-teman ojol nih pekerja gitu. Sehingga itu masuk di dalam ranahnya entrepreneur atau pengusaha begitu. Sehingga karena itu penghasilannya masih masuk di dalam UMKM, masuk di situ. Berarti kementerian atau kebijakan Kementerian UMKM menawarkan kur gitu kan, untuk menambah mungkin serapan kur yang ya kur juga, walaupun Presiden mengatakan dari zaman pemerintahan sebelumnya ya bahwa kur harus terserap dan segala macam, tapi ya memang tidak mudah karena rigid juga untuk pencairan kur ini. Pendampingan itu menjadi sangat penting karena diutangin tapi tidak diajarin ngebayar itu repot. Ya, untuk menjalankan usaha juga tidak ada Passion kan? passionnya, basic. basicnya ya. Iya. Tadi kalau Pak Raymond mengatakan pindah alam itu, pindah zona lah ya kalau saya bilang gitu Ya, karena tapi bicara ojol ini Bu, kalau kita sebut UMKM itu kan ada wujud usahanya ya, misalnya jualan, Ya, atau toko gitu kan. Nah, kalau ojol ini kan jasa kan. kalau Ini ngomongin seperti apa? tentang jasa dan barang itu kita tetap menganggap bahwa kan di UMKM juga ada jasa.
begitu ya. Oh, ada ya. Tapi ada, karena kan Produk, bukan hanya produk berarti ya? produk itu kan bisa berupa barang, bisa berupa jasa, begitu kan. Di UMKM, iya kalau tentang itunya. Tetapi tentang tadi bahwa seseorang ternyata tidak punya keleluasaan menentukan harga. Nah, salah satu tanda dia pengusaha adalah ketika dia bisa istirahat kapan saja. Ini kalau nggak kerja kena suspend ya Pak ya. Suspend, Begitu. iya, betul. Artinya dia tidak punya keleluasaan untuk kapan dia bekerja atau tidak. Pengusaha itu dia bisa mengatur waktunya sendiri, begitu kira-kira. Artinya nanti pas ketika ya kita berandainya lebih ke pinjaman lah ya Bu. Iya, iya, yang menjadi angin paling- segarnya ya. ya. Angin segarnya adalah pinjaman. Ini kan karena kita sama-sama nggak tahu nih konsep Perpresnya. Perpresnya itu seperti apa yang sejauh yang kita tahu kan kalau UMKM adalah angin segarnya mudah untuk melakukan peminjaman gitu loh. Saya mencoba memahami kepres yang sama-sama belum kita lihat ya, gitu. Kalau kita melihat bahwa dari mana nanti bisa mengembalikan KUR, tentunya dari pendapatannya, begitu kan. Dan itu juga untuk dapat KUR itu satu, enggak hanya ketika dia ojol lalu dia dianggap UMKM, lalu kemudian dia dapat KUR gitu ya. Karena dapat KUR itu salah satunya belum pernah mendapatkan pinjaman usaha komersil di luar KUR gitu. Dan ini saya yakin teman-teman juga pernah minjem Pasti. di BPR di ini. Nah itu nggak bisa. Termasuk cicilan motor? Cicilan motor boleh. Boleh. Tetapi yang bukan motor kan selama ini kan kadang minjem ke BPR, ke bank hanya dengan agunan kan. Nah kalau sudah dapat itu nggak bisa dapat KUR. Mungkin ada perlakuan khusus nanti untuk ojol. Iya, dengan Perpres ini gimana? Terus apa pembedanya, Mbak? Nanti. Nah ini makanya kalau saya ngomongin tadi kita ulik lagi tentang KUR, kan ini tadi mau ngomongin angin segarnya KUR. KUR, Iya. oke. Nah saya tidak mau kemudian teman-teman ojol sudah pede banget nih bakal dapat KUR. Sementara ketika dapat dicek Tracking. di track di bank, ternyata sudah pernah dapat pinjaman Pinjaman yang sebelumnya. beragunan Iya. atau komersial, istilahnya adalah pinjaman komersial. Ya, Itu nggak bisa. minim BPKB motor gitu kan? Iya, itu sudah tidak bisa karena berarti sudah dianggap mampu. Nah, Nah ini juga harus dipahami lagi iya, ya. betul. Itu yang terjadi karena bukan hanya sekedar dia harus menyiapkan ilmunya, pindah yona itu menjadi yona entrepreneur atau pengusaha, dan harus didampingi begitu karena pengalaman saya tuh ngedampingin 100 itu biasanya yang jadi 5. Saya bahkan pernah mendampingi di 2022 mendampingi satu program pemerintah dari 13.000 yang dikasih program untuk konsultasi, jadi dapat gratis ya dari program UMKM Go Online waktu itu. Yang kemudian konsultasi rutin dengan saya tidak lebih dari 10. Apa tuh Jauh kurang peminat? Kan? Artinya butuhkan will gitu, untuk menjadi pengusaha itu butuh kemauan. Tuh. Gitu kan. Kalau semua ojol 7 juta itu punya kemauan untuk jadi pengusaha, nggak berbondong-bondong daftar ke aplikator ya Pak ya? Iya. Betul. Gitu kan. Nah itu kan dibutuhkan will, dibutuhkan kemauan untuk jadi pengusaha. Setelah itu baru belajar menjadi pengusaha, mindset dan segala macam. Ditambah lagi nanti adalah menggunakan fasilitas KUR. Dan itu ada catatan-catatan. Iya. Salah satunya yang tadi saya sampaikan, belum pernah mendapatkan pinjaman komersil. Ini teman-teman ojol harus dipahami itu ya. Itu sih. Mas. Syarat Jadi, ketentuan berlaku. Tapi kalau Bang Raymond pribadi tertarik nggak? Misalnya dijadikan pengusaha UMKM, dikasih akses untuk dapat pinjaman dengan bunga 0% ini kan, tertarik? Nah Untuk gini, jadi mengambil pertama kesempatan karena ini. tadi alamnya berbeda, ini harus kita pisahkan dulu gitu ya. Ya memang si ojol ini dilatih untuk membuka usaha gitu ya. Ya usaha UMKM yang pasti ya. Nah itu mereka dilatih terus jadi
ada yang usaha berkembang, akhirnya dia nggak jadi ojol lagi gitu loh. Berarti kan lebih baik UMKM. Tapi sekali lagi tuh harus dipisahkan dulu gitu, nggak di campur adukan gitu. Jadi memang, nah kemudian kan salah satu lagi kalau dipaksakan nih jadi begini aneh. Kalau kita punya anggaplah warung gitu ya, kan kita nggak mungkin kerja sendiri dong, harus mempekerjakan orang lain ya nggak. Nah sementara kalau ini dipaksakan jadi UMKM, kalau kita meminjamkan motor kita ke orang lain yang bawa gitu ya, itu kita kena putus mitra gitu. Karena aturannya itu nggak boleh dibawa oleh orang maksudnya lain, motor, ketika kendaraan. apa namanya? Fokusnya kemudian mau fokus narik menjadi gitu. pengusahanya. Gitu. Nah, tarikannya kan kalau nggak narik lagi berarti dia kena suspend begitu ya? Nggak. Misalnya kita dibilang UMKM, bagaimana bisa sedangkan ada aturan akun kita itu cuma berlaku untuk kita sendiri, tidak untuk orang lain. Nggak bisa diwakili. Nggak bisa diwakilin, nggak bisa dibawa. Lo pakai akun gue deh, gitu kan? Mau 3 orang, 4 orang, ngejokiin. gitu. Dijoki nggak bisa ya. Tapi bagaimana kalau dibalik? Misalnya Bang Raymond tetap ngojek, keluarga atau istri mungkin ya, menjalankan usaha seperti mungkin yang dibilang Ibu Widi tadi. Hal itu nggak masalah karena itu sudah dibedakan tadi alamnya. Itu kan harus dibedakan. dua hal yang berbeda. Dan mungkin ini sifatnya lebih ke opsional mungkin ya, artinya bukan dipaksakan Anda semua status UMKM gitu, bukan ya? Artinya bukan dirubah jadi dari status pekerja ke status UMKM, jadi itu harus ini lagi. Sebetulnya ini menjadi alternatif ya Pak. Benar, tapi alternatif tetapi kemudian tidak dipaksakan. Bisa saja kemudian driver kemudian keluarganya yang usaha, tetapi itu juga nggak serta-merta gitu, masih membutuhkan sebuah proses menurut saya begitu. Kalau pengalaman Bu Widi ini melakukan pendampingan terhadap UMKM, kira-kira nih kalau ini berjalan, apa manfaat yang bisa dirasakan oleh ojol yang mungkin mengambil peluang ini gitu dalam setahun atau 2 tahun ke depan? Kalau menurut saya bahwa ketika sekarang di Kementerian UMKM ada program namanya Sapa UMKM, itu sebuah aplikasi, lalu teman-teman ojol mendaftar di situ. Nah, bisa jadi mendapatkan pelatihan-pelatihan. Kalau saya melihatnya ini alternatif saja, begitu ya Pak ya, alternatif untuk kemudian ngedaftar itu, lalu belajar dulu. Nah, ketika sudah belajar, bisa memulai sebuah usaha, mungkin bisa juga kemudian mendaftar menjadi salah satu mengajukan lah ya ke bank ke Danantara gitu untuk mendapatkan KUR begitu. Nah, salah satu alternatif. Tidak memaksakan bahwa yang ojol nih harus jadi pengusaha, kan kira-kira begitu. Karena dan mungkin di platformnya UMKM tadi itu ada banyak juga, mungkin di dashboardnya ada banyak pilihan usaha juga ya. Sapa UMKM itu ada kita bisa mau belajar apa di situ. Terus klasternya di mana? Mau ngambil produksi makanan, craft, atau kemudian jasa. Kayak jasa itu kayak kalau sekarang ya kayak travel bureau umpamanya seperti itu. Ya mungkin ini terkait ini kali ya, apa namanya, pidato presiden kemarin kali ya, yang soal kewirausahaan, apa namanya, untuk melahirkan entrepreneur, entrepreneur usaha baru ya. Ya kita nganggapnya begitu ya kan, karena juga kita agak abu-abu juga ya. Nah, kalau tadi yang disampaikan Bang Izal ya terkait menambah banyaknya pengusaha, itu saya setuju. Karena kita nih masih kurang. Jumlah pengusahanya kita tuh masih kurang gitu ya. Kalau kita lihat dari data UMKM saja di pasca pandemi 65 juta. 65 juta pasca pandemi. Pasca pandemi kan. Tetapi di tahun kemarin di 2024 itu sudah menurun menjadi 32 juta. Yang sisanya? Nah kemana kan gitu? Karena di pandemi, saat pandemi mendaftarkan menjadi UMKM itu diambil datanya dari yang mendaftarkan NIB, nomor induk berusaha. Jadi dianggap itu
pengusaha, tetapi karena waktu itu tujuannya adalah mendapatkan BPUN, bantuan untuk penyangga usaha mikro. Sehingga mereka membuat NIB bukan karena mereka adalah pengusaha atau pelaku UMKM. Tapi agar dapat bantuan yang 1,2, 2,4. Di saat 2024 mereka mungkin sudah jadi ojol, mungkin sudah jadi yang lain. Dan mungkin juga sudah nggak ada lagi bantuannya. Sudah nggak ada lagi bantuannya kan, sehingga ketika didata menjadi 32 juta. Nah, yang menarik dari 65 dan 32 itu ada jumlah yang tetap 1 jutanya itu yang kecil ke atas. 1 jutanya itu kecil ke atas. Nah, pas Mikro ke makro nih. Bukan, kan kecil, di bawahnya itu ada mikro, ada super mikro. Atasnya mikro ada kecil. Nah, yang saat 65 juta juga yang kecil ke atas 1 juta. Artinya lebih banyak yang super mikro. 32 juga sama. Gitu. Dari data Sinergi yang super kecil ini yang model kayak gimana usahanya? Iya, orang bungkusin kue di storein ke warung-warung. Gitu kan? Atau Rumahan ya kaki berarti? lima, rumahan. Itu yang banyak. Dan ini sebetulnya yang membutuhkan, ini kan mereka sudah punya dasar ya. 32 itu 31-nya itu mikro. Harusnya ini yang harusnya pemerintah lakukan, support mereka. Fokus. Karena itu banyak. Gitu kan? Nah, kalau mau ditambah lagi 7 juta, ya 31 ini dulu deh. Benar nggak? Gitu. Mungkin ada udang di balik batu juga mungkin ya. Nah, mungkin Menteri UMKM ini mencoba meningkatkan jumlah UMKM mungkin ya untuk bisa jadi karena terkait pidato presiden menambah UMKM. Sehingga menarik. Paling cepat kan ojol udah jadiin aja udah. Padahal kalau menurut saya menurut saya kalau mau kayak gitu, sekarang mahasiswa banyak. Bikin deh kayak ada laman yang memang mereka punya mengajukan proposal bisnis begitu kan. Lalu disupport, didampingi, dikasih modal, itu jauh lebih. Karena banyak saya rasa sekarang anak-anak sekarang bisa jualan lewat online dan segala macam, dan mereka belum mendapatkan bantuan itu. Kalau mau menyasar itu harusnya jangan ojol yang sudah siap di jalan tiba-tiba ditarik duduk manis bikin RAB gitu ya Pak ya. Gimana Bang Nemon? Iya, jadi pertama tuh yang harus dilihat bahwa misal niat menjadikan UMKM ini sebenarnya harus dilihat dia ini harus fokus gitu loh. Jadi ini kan menambah banyaknya UMKM ya. Pertama kan tidak semua orang bisa, niatnya tadi passionnya itu berusaha. Ada yang mau jadi bekerja untuk orang lain, ada yang mau jadi guru, mengajar dan segala macam ya. Terus fokuskan di situ. Jadi jangan dialihkan nih, ada persoalan kerentanan di sektor informal yaitu ojol ini yang diperas setiap hari, terus mau dia pindahin gitu seolah-olah aman dengan sebagai status UMKM gitu, padahal tetap diperas aja, tarifnya rendah, pendapatannya rendah, suruh minjem udah nggak mungkin bayar. Mau insentif pajak 0%, dari dulu emang di bawah UMP. 4,5 juta kan di bawah penghasilan tidak kena pajak, ya kan? Dari dulu memang kita udah 0%, nggak usah dikasih insentif kan gitu. Persoalannya seperti itu. Jadi jangan dialihkan. Ada hal yang nggak benar di hubungan kerja yang tersembunyi itu, istilahnya dengan atas nama hubungan kemitraan, itu harusnya dihapuskan dulu hubungan kemitraan, itu dibenerin dulu. Jangan hubungan kerja yang seharusnya didapatkan oleh pengemudi ojol, taksol, dan kurir kargo ini harusnya didapatkan. Jangan kemudian dialihkan, tiba-tiba kita sebagai pelaku UMKM, terus urusannya kelar gitu. Hubungan kerjanya udah nggak ada masalah gitu. Gitu yang ini bahaya ke depannya seperti itu. Ke masalah kayaknya ini ya. Jadi kalau kemudian memaksakan seseorang menjadi pelaku usaha gitu ya, CEO gitu yang lagi ini di Dracing gitu ya. Nah, itu kan juga tidak mudah.
Bang, gitu. Orang suruh jadi pengusaha. Sekarang ketika kita mau jadi pengusaha, pertama pasti orang kita nih pasti akan ngomong modalnya mana, Oke, udah dikasih modal dari KUR. gitu. Modal kur kan kita harus membuktikan dulu. Karena kalau juk-juk kita dikasih juga nggak bisa. Kur kan harus ada laporan keuangan 3 bulan. Nah, tuh gimana tuh jadi ya? Ribet lagi nih kan. Lagi harus ada laporan keuangan 3 bulan. Jadi gini. Harus NIB juga bikin juga. Iya harus. Karena dia harus punya. Gini, ini saya kan sering kali mendampingi UMKM yang binaan satu bank. Banyak sekali masyarakat kita yang punya usaha, Bang. Punya usaha, tapi ngajuin KUR nggak bisa. Tuh. Kenapa? Karena nggak punya pencatatan keuangan. Gitu. Jadi kalau ditanya nih, tukang sayur umumnya keliling itu returnnya cepet. Iya kan? Ya. Dia nggak jarang, ya kalaupun ada yang utang itu biasanya sudah langganan gitu. Jadi returnnya cepet, tapi belum tentu bisa dengan cepet disalurkan KUR. Kenapa? Karena nggak punya laporan keuangan. Dan di bank KUR itu harus ada itu. Gitu. Nah, ini makin gaib lagi ya kan? Ya, jual Kalau dari mau mana? ngomongin gitu. Ini catatan keuangannya dari ini dong berarti ya kan aplikator. Nah, ibaratnya kalau 100.000 pendapatannya kalau kata Bu Lili gitu kan 100.000 per hari itu kalau nggak dipakai kan. Kalau dipakai berarti kan berkurang lagi Bang Remon ya. Iya. Terus cicilannya baru mau buka usaha 1 bulan kan belum tentu langsung ketahuan untung ya. Betul. Nah, terus bayarnya pakai apa? Itu dia. Itu dia makanya. Bang Lemon, kemarin ikut pertemuan dengan Kementerian UMKM? Enggak Nggak ikut? Nggak ada informasi juga dari teman-teman? enggak ada informasi. Jadi ini sebenarnya kita masih ngawang-ngawang juga ini. Konsep seperti apa yang ditawarkan oleh pemerintah melalui ini gitu kan. Tapi Bu Widi kemarin memang ada pertemuan Ya, memang ada sosialisasi lah ya terkait soal ini. gitu. Artinya bahwa ya diarahkan untuk ojol didampingi menjadi menjadi pelaku UMKM dan melakukan fasilitas itu. Tetapi memang di situ tidak ngomongin kepres ya. Perpres ya. Perpres enggak. Tapi kalau dari yang di penjelasan dari kementerian itu seperti apa sih Bu? Ya penjelasannya itu bahwa yang diinginkan atau yang ingin diwujudkan ini melalui program ini. ya kalau sepintas yang saya tahu bahwa agar teman-teman ojol ini kemudian punya alternatif pendapatan dengan membuka usaha selain menarik ojol gitu. Artinya itu Secara simpelnya begitu. tidak bersifat paksaan berarti ya. Tidak. Kalau paksaan tidak. Jadi ya, cuma alternatif istilahnya. Yang datang berapa? Bu? 4 juta? 4 juta. Ya ini kan hari kalangan tertentu lah ya. Jadi Oh. kalau makanya saya justru menanyakan ini kemarin teman-teman ojol sempat diundang atau enggak gitu ya. Kalau saya kan sebagai pendamping ya, jadi tidak seperti itu. Kalau serikat nggak ada info pertemuan dengan Menteri UMKM. Enggak tuh baru dengar ini aja nih. Baru dengar sekarang. Kalau sikap dari SPAI seperti apa di organisasi? Iya, sebenarnya ini bukan kali ini gitu Menteri UMKM bicara seperti ini. Tahun lalu juga hal yang sama. Ngomong seperti ini bahwa ini UMKM ketika kita tanya dasarnya apa? Oh, belum ada undang-undangnya baru mau akan kita buat gitu. Ini kan jadi secara bernegara aja juga nggak sesuai aturan gitu. Harusnya kan sebagai pemimpin dia harus menunjukkan gitu ya. Ini kita ini negara hukum harus sesuai aturan lah seperti itu. Dan menurut saya bukan dijadikan status sebagai pelaku UMKM, tapi ini sebagai tadi alternatif. Gitu. Itu kan dua hal yang berbeda, jadi jangan dicampur adukan gitu. Jadi kalau dicampur adukan jadi yang tadi saya sampaikan tuh jadi banyak keanehan-keanehan, dikasih pinjaman, Kerancuan ya. bingung bayarnya gitu, tiba-tiba dia putus mitra, yang mau nanggung menterinya mau nanggung gitu ya. Kalau kita gagal bayar gitu kan, seperti itu. Nah juga sekarang posisinya udah dalam banyak pinjaman juga. Saya pikir
soal ini harusnya juga dibereskan juga. Kalau para pengusaha-pengusaha kelas kakap dapat pengampunan pajak misalnya, tax amnesty, nah kenapa kita enggak gitu loh? Diputin aja semuanya. Benar ini. Seperti itu. Jelas rakyat yang merasakan Iya, kan pembuktian, sebesar-besar misalnya yang kemakmuran pengampunan. rakyat, kata konstitusi itu ya. Bagaimana nanti kalau misalnya memang ini dipaksakan dan dilakukan pendampingan? Terus ketika dilakukan pendampingan, tentu kan ada indikator keberhasilan. Ya, Artinya kan pendamping yang bersinggungan langsung sama ojol UMKM. ya, ya. Nah, udah ada gambarannya akan seperti apa nanti indikator keberhasilannya yang akan Kalau disampaikan. ini tapi kan kita tidak tahu ya. Saya sendiri sebagai sinergi sebagai lembaga pendampingan tertarik juga sih ini bagaimana Tantangan ya. tantangan ini gitu ya. Tetapi kan ini juga harus butuh teman-teman dari ojol mau nggak didampingi gitu menjadi mau nggak untuk kita kemudian mencoba nih ojol kemudian punya alternatif menjadi pelaku usaha. Jadi di dalam satu keluarga bapaknya mungkin driver, istrinya punya kemudahan untuk dapatkan fasilitas UMKM, begitu kan? Tetapi kan ini butuh proses. Kalau ngomongin tentang melahirkan UMKM yang sehat, paling tidak 6 bulan inkubator bisnis. Ya. Ada ilmunya gitu ya. Nah, boleh aja sih UMKM akan sinergi akan memberikan secara gratis nih. Kalau mau nyoba gitu ya. Untuk didampingi nih 100 ojol nih. Jadi keuangannya dan segala macam baru kita bisa melihat kebijakan ini layak enggak kan begitu. Oh, oke, disampling dulu ya. Disampling dulu dong gitu. Nah, ini boleh. Dan saya sebagai lembaga pendampingan kalau ada asosiasi ojol yang pengen menyoba, saya akan sinergi siap memberikan pendampingan gratis. Gitu. Ya kan? Artinya ya kita coba. Jadi kalau kita mengatakan ini tidak layak diteruskan gitu, kita bisa punya Data. Dasarnya. Oke, kalau dari SPAI, Bang, sama sekali memang tidak tertarik dengan tawaran pemerintah ini. Iya, pertama begini, soal tertariknya kalau itu jadikan alternatif nih itu ya. Kita tidak tertarik dan terus terang akan menolak bila itu dicampur adukan. Itu kita sebagai pekerja lalu tiba-tiba status kita menjadi pelaku UMKM itu yang tadi saya bilang tuh jaka sembung mogolok gitu ya, nggak nyambung gitu. Seperti itu aja posisi kita aja. Artinya tetap memperjuangkan tuntutan yang sudah disuarakan selama ini ya. Jadi Iya. status pekerja di aplikator ya. Nah, betul. Jadi gini juga, ini ada hubungannya dengan informalitas di sektor informal ya, pekerjaan informal gitu, yang harus juga dibenahi. Ini kan masuk sektor informal nih, ojol nih. Nah, itu harus dijamin kepastian hukumnya, status pekerjanya harus diakui sepenuh-penuhnya gitu. Nah, sambil diberikan sebuah alternatif gitu ya dari sektor informal ini ditawarkan untuk membangun usaha ya dengan ininya sendiri ya. Dan nggak bisa dipaksakan juga gitu. Nah, itu kan dari sektor UMKM kan udah dilindungi secara hukum ya. Ada aturan dan segala macam. Nah, itu kan mengalihkan dari informal itu ke sektor formal gitu. Sebenarnya peta jalannya sih seperti itu sih. Berarti Bang Raymond ada kekhawatiran tuh ya, aplikator justru dengan adanya labeling ini malah bisa lepas tangan nanti. Iya betul, jadi cuci tangan. Dia jadi memanfaatkan situasi ini. Jadi tetap mengakumulasi keuntungannya sebesar-besarnya, terus dia nggak perlu bayar upah. Ya kan, nggak perlu ngasih THR, nggak perlu ngasih cuti haid melahirkan, seperti itu. Gitu. Dan tetap merekrut sebanyak-banyaknya karena nggak ada beban untuk memberikan hak-hak pada pekerja. Iya. Makanya jumlah ininya sampai 7 juta itu. Apalagi kalau udah tidak ada pembatasan juga begitu ya. Mereka hanya mengambil untung saja tanpa kemudian haknya sebagai pekerja di ini. Iya, kita digunakan kalau diperlukan. Kalau nggak diperlukan ya
keleleran di pinggir jalan aja begitu. Makanya disebut mitra itu tadi ya. Iya, atas nama mitra. Mitra ini kan kebetulan aja sebenarnya. Istilahnya. Sebenarnya nggak ada sangkut paut sama sekali dengan kemitraan mitra ini. Kalau di negara lain tuh istilahnya kontraktor independen. Nah, kebetulan di sini istilahnya mitra. Sebenarnya ini persoalan tadi lagi balik bahwa ada hubungan kerja yang disembunyikan supaya si pemberi kerja ini perusahaan platform ini tidak perlu memberikan hak pekerja kepada para pengemudinya. Itu aja, simpel. Oke, Bacoters, kita selesaikan sampai di sini karena kita juga lagi menunggu konsep dari ojol menjadi pengusaha UMKM. Itu antara mudah-mudahan sih jadi naik level ya. Dari ojol menjadi UMKM. CEO ya. Ya, jadi CEO lah. Oke, Bacoters dimanapun kalian berada, tetap tonton terus bacotan hari ini, ngomong apa aja suka-suka. Bye. Oke. Bacotan hari ini mic nyala lagi, bukan paling suci tapi berani. Kalau fakta bikin panas di hati, tarik nafas, ini cuma bacotan hari ini.